Selamat malam pemirsa, kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Maluku Antar Nusa, edisi Selasa 13 September 2016. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda malam ini dan inilah cuplikan berita utama. Lakukan politik uang pasangan calon terancam diskualifikasi. Semarak Hari Raya Idul Adha di Kota Ambon. Pemirsa, itulah dua berita utama malam ini di samping sejumlah berita penting lainnya. Saya Jackie Papalia, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, Bawaslu akan mendiskualifikasi pasangan calon dalam pilkada jika terbukti melakukan politik uang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan kekuatan penuh kepada Bawaslu untuk menjalankan regulasi tersebut. Ketua Bawaslu RI Profesor Dr. Muhammad menyatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada dua kewenangan yang diperluas dalam pengawasan pilkada, yakni politik uang dan pelanggaran pidana pemilu. Ketua Bawaslu RI Profesor Dr. Muhammad yang ditemui di Ambon menegaskan dalam undang-undang tersebut Bawaslu dapat memberikan sanksi yang bermuara diskualifikasi. Selain politik uang, pasangan calon bila melakukan pelanggaran pidana pemilu dan terbukti dalam pilkada juga akan didiskualifikasi. Benar, dalam undang-undang yang baru ini ditegaskan bahwa terkait dengan menangani dugaan pelanggaran administrasi khususnya terkait politik uang, Bawaslu Provinsi khususnya diberi kewenangan untuk bisa melakukan sampai sanksi terberat, itu diskualifikasi calon. Kalau politik uangnya terbukti. Tapi sekali lagi ini tentu akan menimbulkan kegaduhan kalau sampai ada yang diskualifikasi. Makanya kami mendorong jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia untuk tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan preventif, ya, pencegahan secara optimal. Tapi kalau memang kita sudah lakukan upaya pencegahan secara optimal, tetap ada pelanggaran, ya ini harus ditegakkan secara tegas. Jadi siapapun juga yang melanggar, ya tentu kita harus menegakkan aturan ini secara tegas tanpa pandang bulu. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun yang menyatakan diskualifikasi pasangan calon itu akan dilakukan Bawaslu bila mereka terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu dan politik uang. Dulu itu sudah diatur soal money politik, tapi sanksi hukumnya belum diatur. Makanya sekarang lebih dipertajam soal sanksi hukumnya, sanksi pidananya. Bahkan kita memberi kewenangan kepada lembaga Bawaslu untuk khusus soal money politik, Bawaslu bisa lakukan diskualifikasi terhadap calon kalau terbukti melakukan money politik dalam pilkada. Perluasan kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Boy Nahrum Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, keluarga besar Polda Maluku melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid At-Taqwa Tantui kemarin. Sholat Idul Adha berjamaah dipimpin Imam AKP Muhammad Rumakat. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1437 Hijriah kemarin juga berlangsung di Masjid At-Taqwa Asrama Polda Maluku. Mengawali pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid ini dilantunkan takbir tahmid dan tahlil. Kapolda Maluku Brigjen Polisi Ilham Salawudin turut berbaur dengan para jamaah melaksanakan sholat Idul Adha di masjid ini. Bertindak selaku imam pada sholat Idul Adha di Masjid At-Taqwa Asrama Polda Maluku AKP Muhammad Rukam.
Bertindak selaku imam pada sholat Idul Adha di Masjid At-Taqwa Asrama Polda Maluku ini AKP Muhammad Rumakat dan Khatib Ustadz Y. Hamid Nasaruddin. Dalam khutbahnya, Hamid Nasaruddin mengatakan syariat ibadah haji hendaknya dapat membawa hikmah. Hikmah yang dimaksud itu terjalin kesatuan dan persatuan umat Islam dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Hal itu sejalan dengan firman Allah yang menyebutkan Allah memerintahkan agar orang beriman itu bersaudara dan bersatu padu sebagai umatan wahidan. Berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, kata Hamid Nasaruddin, Allah juga telah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka sholatlah kamu dan sembelilah hewan kurban. Melalui Hari Raya Idul Adha ini, Nasaruddin mengajak umat Islam khususnya di lingkup Polda Maluku untuk menjadi orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam dengan kafah, sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selesai melaksanakan sholat Idul Adha, Kapolda bersama jajarannya serta panitia kurban Masjid At-Taqwa Polda Maluku turut melaksanakan prosesi penyembelihan. Mengawali proses penyembelihan ini, Kapolda Maluku Brigjen Polisi Ilham Salahuddin turut menyerahkan 1 ekor sapi kepada Imam Masjid At-Taqwa Asrama Polda Maluku. Untuk tahun ini, panitia kurban Masjid At-Taqwa Asrama Polda Maluku berhasil mengumpulkan 23 ekor hewan kurban. Hewan kurban tersebut terdiri dari 16 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Setelah disembelih, daging hewan kurban tersebut selanjutnya akan dibagikan kepada kaum du'afa dan mustahak yang berdomisili sekitar Masjid At-Taqwa Asrama Polda Maluku. Frida Raiman Hamzah. Pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 2016 di Rutan Kelas 2A Ambon kemarin berlangsung khusyuk. Ustadz Asyani bertindak selaku imam dan khatib di Masjid At-Taubah, Rutan Ambon. Tepat pukul 7:30 pelaksanaan sholat Idul Adha 1437 Hijriah di Rutan Kelas 2A Ambon kemarin berlangsung. Bertindak selaku imam dan khatib pada Idul Adha 1437 Hijriah di Rutan Kelas 2A Ambon, Ustadz Asani. Sementara makmumnya terdiri dari para warga binaan, pegawai rutan, dan masyarakat sekitarnya. Kepala Rutan Ambon Irhamuddin meminta warga binaan agar melaksanakan sholat Idul Adha dengan baik dan sempurna. Menurutnya, dalam pelaksanaan ritual ibadah mengandung seperangkat nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu diharapkan warga binaan bisa kembali sadar akan segala perbuatan yang telah lalu dan diampuni Tuhan serta tidak mengulang lagi. Ustadz Asani dalam khutbahnya mengatakan bulan Zulhijjah adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang umat Islam untuk hadir di Mekah. Saat itu mereka melakukan napak tilas episode kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam bentuk ibadah haji. Ustadz mengatakan pelaksanaan ibadah haji ini pada dasarnya merupakan pendalaman atas sikap, perilaku, dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran itu telah terbukti melahirkan cita-cita ketentraman dan kemakmuran hidup manusia. Tunduknya Ibrahim alaihissalam kepada sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan tata aturan ilahiyah selalu menjadi contoh yang hidup sepanjang masa. Ustadz Asani minta pada hari terakhir bulan Zulhijjah, para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah diharapkan dapat menjalankannya dengan sempurna dan menyandang haji mabrur. Rahmalatu Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Ya, pemirsa, acara penyembelihan hewan kurban di Kompleks BTN Kebun Cengkeh dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah diwarnai dengan kolaborasi musik Toto Buang dan Hadrat. Kehadiran pemain Toto Buang dari Sanggar Wairuhu, Desa Galala, disambut dengan antusias oleh warga BTN Kebun Cengkeh kemarin. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah, masyarakat BTN Kebun Cengkeh turut melakukan penyembelihan hewan kurban. Mengawali penyembelihan hewan kurban ini dilakukan iring-iringan yang disertai dengan tarian hadrat.
Tradisi hadrat mengantarkan hewan kurban sebelum disembelih selalu dilakukan masyarakat kompleks BTN Kebun Cengkeh setiap hari raya Idul Adha. Namun untuk tahun ini ada sedikit berbeda karena selain musik hadrat, prosesi penyembelihan hewan kurban yang dilakukan turut dimeriahkan pula dengan kolaborasi musik toto buang dan rebana. Kolaborasi yang dilakukan ini melibatkan Sanggar Wairuhu Desa Galala dengan remaja Masjid Amal Soleh BTN Kebun Cengkeh. Penampilan kolaborasi musik toto buan dan rebana ini mendapat perhatian besar dari warga BTN Kebun Cengkeh. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Amal Soleh Kebun Cengkeh, Harun Tukuboya, mengatakan untuk tahun ini jumlah hewan kurban yang berhasil dikumpulkan sebanyak 34 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Untuk sapi, 16 ekor diantaranya disembelih untuk dibagikan kepada warga Kebun Cengkeh, sementara 18 sisanya disalurkan kepada sejumlah masjid dan musola di kota Ambon. Total penyumbang hewan kurban yang ada di BTN Kebun Cengkeh sebanyak 135 orang. Tamir Masjid BTN Kebun Cengkeh Bakri Lumbesi memberikan apresiasi terhadap kerja panitia yang tahun ini bisa mendapatkan hewan kurban melebihi tahun sebelumnya. Bahkan suasana Idul Adha di kompleks BTN Kebun Cengkeh juga diwarnai dengan kolaborasi musik rebana dan toto buang. Kebersamaan dan toleransi yang tercipta itu hendaknya dapat terus dipertahankan untuk mewujudkan kehidupan orang basudara yang aman damai di negeri ini. Setelah disembelih, daging hewan kurban berupa sapi dengan berat 922 kg dan kambing 40 kg dibagikan kepada 451 penerima yang merupakan masyarakat kurang mampu dan fakir miskin yang ada di sekitar kompleks BTN Kebun Cengkeh. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sebanyak 160 warga kurang mampu mendapat daging hewan kurban dari Dewan Pimpinan Daerah Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, Provinsi Maluku. Pemberian daging hewan kurban ini sebagai salah satu bentuk kepedulian mereka kepada kaum mustahak. Pada perayaan Idul Kurban 1437 Hijriah 2016 Masehi, DPD Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, Provinsi Maluku berhasil mengumpulkan hewan kurban sebanyak 2 ekor. Daging hewan kurban ini diberikan kepada 160 orang kaum duafa. 160 orang ini berasal dari pengurus dan anggota Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, Provinsi Maluku, dan kerabat mereka yang kurang mampu. Prosesi penyembelihan hewan kurban ini disaksikan Ketua DPD Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, Provinsi Maluku, Haji Ayub Gromiko Oli, dan Nyonya Haji Jufri Holopi, serta pengurus Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, Provinsi Maluku. Penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud kecintaan umat Islam, khususnya warga Gorontalo yang berdomisili di kota Ambon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian mereka kepada kaum mustahak yang patut disantuni. Berkurban mengingatkan umat Islam pada sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan anak semata wayangnya Nabi Ismail alaihissalam hanya untuk mewujudkan rasa kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kejadian inilah berkurban selalu dilakukan umat Islam setiap datangnya tanggal Hijriah 10 Zulhijjah. Pemirsa, 11 ekor hewan kurban dikumpulkan Majelis Taklim dan Remaja Masjid Al-Istiqamah Talake Ambon pada perayaan Idul Kurban 1437 Hijriah. Daging hewan kurban ini diberikan kepada kurang lebih 300 orang mustahak. Penyembelihan hewan kurban selalu dilakukan Majelis Taklim dan Remaja Masjid Al-Istiqamah Tanah Lapang Kecil pada perayaan Idul Kurban. Pada perayaan Idul Kurban 1437 Hijriah 2016 Masehi, mereka berhasil mengumpulkan 11 ekor hewan kurban, terdiri dari 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan-hewan kurban itu berasal dari para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezeki mereka dalam berkurban. Para donatur ini selain berasal dari warga Talake, ada juga sumbangan dari instansi swasta dan pemerintah, serta warga jemaat GPM Rehoboth.
Kepedulian warga jemaat GPM Rehoboth dalam berkurban secara tidak langsung telah mendukung warga Talake dan pemerintah Provinsi Maluku menjadikan Provinsi Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama di Indonesia. Daging hewan kurban ini diberikan kepada kurang lebih 300 orang mustahak yang berhak menerima. Prosesi penyembelihan hewan kurban yang dilakukan Majelis Taklim dan remaja Masjid Al-Istiqamah melibatkan juga aparat Satgas Yonif 731 Kamaresi yang bertugas di pos keamanan Talake. Devi bin Umar melaporkan. Pemirsa, pemerintah Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah tahun ini mengorbankan 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing hasil sumbangan dari masyarakat dan para donatur. 15 hewan kurban itu diserahkan langsung oleh pejabat Negeri Liang berlangsung pagi kemarin. Sebagai wujud kepedulian terhadap fakir miskin, janda, orang tua jompo, pemerintah Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah mengorbankan 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing. 15 hewan kurban ini hasil sumbangan dari masyarakat Negeri Liang yang berada di Tanah Ranto dan para donatur. Pejabat Negeri Liang Hasan Lestaluhu mengatakan pemberian sejumlah hewan kurban ini merupakan wujud kepedulian dan saling berbagi antar sesama fakir miskin, janda dan orang tua jompo di Negeri Liang. Menurutnya, makna dari pemberian hewan kurban ini adalah implementasi wujud kepedulian untuk meringankan beban dari orang yang menerimanya. Lestaluhu menyatakan 15 ekor hewan kurban ini akan diserahkan kepada 570 orang yang berhak menerimanya. Lestaluhu menyatakan kepedulian sosial melalui perayaan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah dapat dijadikan sebagai wahana untuk saling mengasihi, membagi sebagaimana diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam saat datangnya Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pada hari ini pelaksanaan pemotongan hewan kurban untuk masyarakat Negeri Liang Kecamatan Salahuku yang terdiri dari sapi sebanyak 9 ekor dan kambing sebanyak 8 ekor yang dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari Kamkes, Bintang Pelajar, alumni mahasiswa kesehatan Liang beserta 14 RT, dan hewan ini akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, antara lain fakir miskin, janda, kaum duafa dan... Sebelum pemotongan hewan kurban berlangsung, panitia penyelenggara hari-hari besar keagamaan menggelar prosesi adat pemandian hewan kurban. Hal itu sebagai upaya untuk membersihkan hati sebelum disembelih. Selain pemandian hewan kurban, ratusan masyarakat Negeri Liang juga mengantarkan hewan kurban mengelilingi Masjid Jami sebanyak 7 kali. Hal itu sebagai upaya menyatukan masyarakat Liang. Tokoh agama Negeri Liang Muhammad Bisri Lesi mengatakan pemandian dan pengantaran hewan kurban merupakan tradisi leluhur yang saat ini dilestarikan. Lesi menjelaskan pengantaran hewan kurban mengelilingi Masjid Jami bertujuan untuk memupuk tali persaudaraan di antara sesama masyarakat Negeri Liang yang aman dan terhindar dari bencana. Yang sejak dulu itu budaya memang begitu. Setelah sebelum pemotongan dikorban takbir dulu selama 3 kali baru. Pengantaran dan penyembelian hewan kurban merupakan agenda tahunan saat datangnya Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dari Negeri Liang, Panile Tahid, TVRI Maluku melaporkan. Pemirsa, Majelis Jemaat GPM Rehoboth tahun ini turut berpartisipasi memberikan hewan kurban kepada Masjid Al-Istiqamah Talake. Hewan kurban yang diberikan tersebut berupa 1 ekor sapi. Sebelum diserahkan kepada pengurus Masjid Al-Istiqamah Talake, bantuan hewan kurban berupa 1 ekor sapi itu dibawa dengan berjalan kaki dari gereja Rehoboth oleh anggota majelis. Kedatangan anggota Majelis Jemaat Rehoboth di Talake disambut panitia kurban dan masyarakat. Bahkan ibu-ibu Majelis Taklim Talake ikut memainkan tarian hadrat menyambut kedatangan anggota Majelis Jemaat Rehoboth.
Penyerahan bantuan hewan kurban ini dilakukan di depan Masjid Al-Istiqamah Talake oleh Pendeta Hengki Siahaya dari MPH Sinode GPM Maluku yang turut didampingi oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth, Pendeta JM Sohoka. Hewan kurban tersebut diterima langsung oleh Ketua Panitia Kurban Talake Nyonya Ella bin Umar. Pendeta Hengki Siahaya mengatakan penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam memupuk tali persaudaraan dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat muslim di sekitar gereja Rehoboth. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membuka sekat-sekat yang ada selama ini antara pemeluk agama di kota ini. Siahaya berharap bantuan hewan kurban ini dapat disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Talake Nyonya Ella bin Umar menyampaikan terima kasih warga Talake atas kepedulian jemaat gereja Rehoboth dalam berpartisipasi memberikan hewan kurban. Ella bin Umar berharap momen pemberian hewan kurban ini dapat lebih mempererat hubungan silaturahmi dan kebersamaan warga Talake dengan jemaat Rehoboth. Selain menyerahkan hewan kurban bagi Masjid Al-Istiqamah Talake, Majelis Jemaat GPM Rehoboth juga menyerahkan bantuan hewan kurban yang sama kepada masyarakat Waringin. Untuk tahun ini, Panitia Kurban Masjid Al-Istiqamah Talake memperoleh bantuan hewan kurban sebanyak 10 ekor yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ratusan masyarakat Jemaat Immanuel Karpan menggelar makan patita bersama berlangsung Sabtu pagi. Makan patita itu melibatkan 10 sektor dan 36 unit. Ketua Majelis Jemaat Immanuel Karpan Julius Puturulan mengatakan makan patita itu dalam rangka memperingati HUT GPM dan HUT Jemaat Immanuel ke-33 tahun. Makam patita bersama keluarga besar Jemaat Immanuel Karpan sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan dan kebersamaan di hari ulang tahun GPM ke-81 dan Jemaat GPM Immanuel ke-33 tahun. Pejabat Wali Kota Ambon F. Papilaya mengatakan pagelaran makam patita merupakan tradisi orang Maluku. Karenanya Papilaya meminta Jemaat Immanuel Karpan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Papilaya menyatakan pemerintah kota sangat mendukung kegiatan tersebut. Hal itu sebagai upaya untuk menyatukan masyarakat dalam berbagai perbedaan. Papilaya mengajak masyarakat Jemaat GPM Immanuel Karpan untuk dapat menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2017 mendatang. Papilaya berharap makam patita dapat meningkatkan kebersamaan dalam mewujudkan Ambon yang aman dan damai. Ketua Klasis Pulau Ambon Pendeta Atutu Malesi mengatakan kebersamaan dan persatuan merupakan upaya menuju jemaat yang berkualitas dalam iman. Karenanya Tutu Malesi berharap pagelaran makam patita bersama harus dijadikan agenda tetap setiap tahun. Ketua Majelis Jemaat Immanuel Karpan Pendeta Julius Puturulan mengatakan makam patita bersama dalam rangka memperingati HUT GPM dan HUT Jemaat Immanuel ke-33 tahun. Puturulan menyatakan pagelaran makan patita merupakan program dari jemaat dalam mempersatukan masyarakat di kawasan Jemaat Immanuel Karpan. Puturulan mengajak masyarakat GPM Immanuel dapat mengedepankan persaudaraan dalam menciptakan jemaat yang aman dan nyaman dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2017 mendatang. Jadi ketua berharap bahwa dengan makan patita ini ketua rasa memiliki gereja Protestan Maluku ini yang memiliki kota ini yang HUT ke-481 dan memiliki jemaat ini yang HUT yang ke-33. Ketua pun persekutuan tetap bersatu, maka bersama ini sebagai makna daripada ketua berbagi untuk siap melangkah ke besok untuk hidup bersama-sama membangun kota, membangun jemaat dan ada di gereja Protestan Maluku ini. Pagelaran Immanuel Makam Patita 2016 melibatkan 10 sektor dan 36 unit. Makam Patita itu berlangsung dalam suasana kebersamaan. Manile Tahid melaporkan. Pemirsa, Gedung Gereja Katolik Paroki Santo Yose Paso diresmikan Gubernur Maluku Said Assegaf Ahad kemarin. Gubernur minta agar gedung gereja tersebut menjadi pusat pembinaan umat Katolik di sekitar Paso.
Gedung Gereja Katolik Paroki Santo Yosef terletak di Jalan Karel Satsui Tubun, Desa Paso. Umat Katolik di sekitar Desa Paso kemarin bersuka cita. Hal itu karena gedung gereja yang mereka bangun kurang lebih 10 tahun 9 bulan itu diresmikan Gubernur Maluku. Sarana ibadah yang sangat megah itu dibangun dengan anggaran sekitar 6 miliar rupiah lebih. Panitia pembangunan mengungkapkan anggaran itu diperoleh dari partisipasi umat Katolik di Paso, bantuan pemerintah Provinsi Maluku, Pemkot Ambon, Kementerian Agama, dan donatur di dalam dan luar negeri. Panitia peresmian gedung gereja Santo Yosef, Silvanus Duarmas, juga mengakui sumber dana pembangunan gereja mereka. Pastor Paroki Santo Yosef Paso, Simon Petrus Matuti, berharap gedung gereja ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi umat bertemu dengan Tuhan. Uskup Amboina Monsinyur P.C. Mandagi mengemukakan gedung gereja mestinya bukan sekedar tempat ibadah, namun terlebih dari itu, gereja dan tempat ibadah lainnya harus menjadi objek wisata iman, di mana setiap umat beragama saling kenal mengenal. Dengan begitu akan terjadi kerukunan antar umat beragama. Uskup mengatakan kerukunan beragama akan melahirkan suasana aman dan nyaman. Olehnya itu setiap tempat ibadah harus dihormati dan dijaga, jangan dirusakkan. Sementara itu Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan pemerintah Provinsi Maluku mendukung warganya melakukan pembangunan sarana ibadah. Menurut Gubernur, sarana ibadah yang baik akan memudahkan umat melakukan kegiatan peribadatan sesuai ajaran agama mereka. Gubernur minta agar gedung gereja tersebut menjadi pusat pembinaan umat Katolik di sekitar Paso. Harapannya hasil pembinaan umat di gedung gereja ini akan dirasakan masyarakat Maluku. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, masih ada sekolah yang belum menyiapkan pelaporan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah. Hal ini disebabkan karena minimnya akses yang ada di sekolah tersebut. Dana bantuan operasional sekolah tribulan 3 telah disalurkan kepada sekolah penerima beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Muhammad Salih Tio berharap dana bantuan operasional sekolah itu dapat dimanfaatkan secara baik dan benar sesuai butir-butir pemanfaatan dana dimaksud oleh pengelola dana tersebut. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah BOS itu pelaporannya harus dilakukan setiap bulan. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kecurangan pemanfaatan dana tersebut. Dirinya mengakui bila sampai saat ini ada beberapa sekolah yang belum menyelesaikan pelaporan pemanfaatan dana tersebut. Hal itu terjadi karena minimnya sarana penunjang di sekolah dimaksud. Telah disalurkan kepada sekolah-sekolah ini, khususnya bagi pengelola, agar dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Antara lain misalnya ada 13 item yang harusnya dilakukan. Nah, dan dilandasi dengan aturan yang berlaku. Semoga pelayanan sekolah melalui dana BOS itu dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Saya berharap agar supaya semua yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana BOS dapat dilakukan tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu antara lain misalnya kewajiban pengelolaan dana BOS per bulan harus melaporkan realisasinya. Muhammad Salitio juga berharap agar pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah dapat dimanfaatkan secara baik demi kemajuan dunia pendidikan di daerah ini. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, peserta perahu Arumbai Manggurebe tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 11 peserta. Tahun ini hanya 6 peserta yang berpartisipasi dalam lomba Arumbai Manggurebe. Peserta lomba perahu Arumbai Manggurebe tahun 2016 dalam rangka Pesta Teluk terbilang sedikit jika dibanding tahun lalu yang mencapai 11 peserta. Tahun ini hanya 6 peserta yang bertarung dalam perlombaan tahunan itu. Sejumlah pesaing utama antara lain Desa Nolot maupun Tuhaha tidak mengikuti perlombaan.
Selain Nolot dan Tuhaha, 2 desa di kota Ambon seperti Amahusu maupun Lateri yang berpartisipasi tahun lalu juga absen dalam lomba Arumbai Mangurebe tahun ini. Menurut sumber dari panitia pelaksana lomba, beberapa perahu mengalami masalah kebocoran dan mengurungkan niat untuk berlomba. Padahal peserta Nolot maupun Tuhaha adalah pesaing utama sejumlah perahu lease lain yang diharapkan bakal meramaikan lomba perahu Arumbai Mangurebe dalam rangka Pesta Teluk 2016. Kendati terbilang sedikit peserta untuk tahun ini, namun antusiasme warga dalam menyaksikan perlombaan sangat tinggi. Hal ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang menyaksikan lomba sepanjang pantai di kawasan Nusaniwe. Mereka bahkan telah menunggu sejak pukul 7 pagi. Sebagian merupakan masyarakat pendukung peserta yang datang dari desa-desa di Saparua. Pemusatan massa pada sejumlah titik mengakibatkan kemacetan di sepanjang kawasan itu. Melkilatus Saule, Sarles Pelaman melaporkan. Pemirsa, SD Negeri 4 Halong menorehkan 3 prestasi terbaik dalam berbagai perlombaan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Oleh prestasi yang dicapai siswa, pihak sekolah memberi penghargaan dalam bentuk beasiswa kerjasama sekolah dengan salah satu bank di Kota Ambon. Prestasi yang ditorehkan siswa-siswi ini adalah juara 1 karate kata putri di O2ASN tingkat kota, juara 1 putra lomba gerak jalan tingkat kecamatan Bakuala, dan 15 besar pada lomba cerita bergambar tingkat nasional. Para siswa-siswi berprestasi ini kemarin menyerahkan hasil juara berupa piala, piagam penghargaan maupun hasil karya mereka kepada sekolah. Piala maupun piagam penghargaan dan hasil karya cerita bergambar anak-anak ini diterima langsung oleh Kepala SD Negeri 4 Halong, Ademora. Sementara untuk juara 1 karate kata putri, Lydia Sapulete berkesempatan memperagakan keahlian gerakan kata di depan kepala sekolah, para guru dan teman-temannya. Prestasi yang dicapai oleh siswa SD Negeri 4 Halong adalah bentuk dari kerja keras mereka yang didukung guru pembimbing maupun dukungan orang tua. Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi teman-teman mereka untuk melakukan prestasi lain yang lebih dari apa yang mereka raih saat ini. Pihak sekolah menghargai prestasi ini dengan memberikan bantuan beasiswa kepada 8 siswa berprestasi yang telah mengharumkan nama SD Negeri 4 Halong. Pemberian beasiswa bagi para siswa ini merupakan bentuk kerjasama lembaga pendidikan itu dengan salah satu bank di Kota Ambon. Saya sebagai kepala sekolah memberikan apresiasi juga kepada guru pembimbing yang boleh bekerja keras untuk melihat anak-anak didik ini sehingga bisa berprestasi. Di mana di 3 mata lomba yang ada, yang pertama yaitu mata lomba gerak jalan mereka meraih juara 1, kemudian juga dalam lomba karate di tingkat kecamatan meraih juara 1, ke tingkat kota meraih juara 3. Dan untuk tingkat nasional dalam lomba cerita bergambar dia lewat 34 provinsi yang ada, dia bisa masuk dalam tataran 15 besar. Sementara Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Ambon, Yanes Riri Hena, menyatakan prestasi yang dicapai 8 anak ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Ini menunjukkan lembaga pendidikan ini semakin berkembang dan peduli terhadap peningkatan mutu dan prestasi siswa di berbagai bidang. Ririana mengakui SD Negeri 4 Halong telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekolah ramah anak. Di Kota Ambon hanya ada 2 sekolah ramah anak dan SD Negeri 4 Halong adalah salah satunya. Untuk itu sebagai sekolah ramah anak, guru mesti meniadakan kekerasan agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Melkilatus Saule, Sarles Pelaman melaporkan. Pemirsa, pemangkasan dana alokasi umum oleh pemerintah pusat sangat berdampak bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melkias Frans. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melkias Frans, mengatakan secara nasional terjadi defisit anggaran kurang lebih 300 triliun rupiah. Untuk menutupi defisit itu, pemerintah menempuh kebijakan pemangkasan anggaran, terutama dana alokasi umum untuk provinsi dan kabupaten di Indonesia.
Di Maluku, 3 kabupaten dipangkas dana alokasi umumnya. 3 kabupaten itu masing-masing Maluku Tengah dengan nilai 15 miliar rupiah, Maluku Tenggara 17 miliar rupiah, dan Maluku Barat Daya 20 miliar rupiah. Pemangkasan anggaran tersebut sangat berdampak bagi masyarakat di 3 kabupaten tersebut. Melkias Frans mengatakan pemangkasan anggaran itu sangat kontroversial. Saat ini Provinsi Maluku sangat membutuhkan dana, terutama untuk pembangunan infrastruktur serta program peningkatan kemakmuran masyarakat. Padahal sebelumnya para bupati telah melakukan upaya untuk memperoleh anggaran dari pusat. Untuk itu Melkias Frans meminta SKPD di 3 kabupaten di Maluku yang tidak mampu untuk mengelola anggaran yang diperoleh dievaluasi kinerjanya. Persoalannya ada pada SKPD yang tidak mampu untuk merealisasikan anggaran-anggaran yang sudah masuk di dalam rencana belanja dan pendapatan dan belanja daerah. Dan karena itu oleh negara terjadi defisit seperti ini, uang-uang yang sisa itu tidak akan dijadikan silpa atau sisa lebih dari pengelolaan belanja, tidak akan dijadikan sebagai pendapatan, tetapi langsung dipangkas oleh negara. Dalam bentuk apa? Bentuknya adalah nanti APBD berikut ini mereka dikurangi 20-an miliar. Ya, karena dianggap kan mereka SKPD tidak mampu untuk mengelola uang 20 miliar. Pertanyaannya, belanjakan uang untuk selesaikan saja tidak bisa. Bagaimana mau mencari uang? Nah, karena itu kasihan para bupati ini. Ya, bupati-bupati sudah berusaha lobby sana, lobby sini sehingga uangnya sudah ada, SKPD tidak. Saya minta para bupati evaluasi, ya, sejumlah SKPD yang kedapatan tidak mampu mengelola keuangannya itu dengan baik. Rahmalu Tukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Said Assegaf meminta Universitas Patimura untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pangan. Penyiapan sumber daya manusia hendaknya dilakukan mulai dari sekarang guna mengatasi krisis pangan di Maluku di masa mendatang. Ketersediaan pangan lokal maupun nasional menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah Maluku. Persoalan pangan saat ini menjadi isu global yang harus segera disikapi dan diantisipasi sejak dini karena akan berdampak buruk terhadap kemaslahatan anak bangsa di daerah ini dan di masa datang. Terkait hal itu, Gubernur Maluku berharap Universitas Patimura melalui Fakultas Pertanian terus melakukan penguatan kapasitas melalui penyiapan sumber daya manusia yang handal dan profesional khususnya di bidang pangan. Gubernur mengatakan ke depan daerah Maluku harus menjadi salah satu daerah yang turut memberikan kontribusi besar bagi ketersediaan pangan nasional bahkan dunia. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku saat melakukan pencanangan menyambut Dies Natalis ke-53 Fakultas Pertanian tahun 2016 di Kampus Pertanian kemarin. Gubernur mengatakan pemerintah akan mengembangkan daerah Pulau Seran dan Pulau Buru untuk menjadikan lahan pertanian dan peternakan sebagai upaya untuk pemenuhan ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Menyikapi persoalan tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Profesor Dr. John Matinahoru mengatakan Fakultas Pertanian saat ini sedang melakukan inovasi dan penguatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing. Kita siap membangun pertanian di Maluku supaya kita tidak mengimpor pangan dari wilayah lain ke Maluku dan kita juga tidak bermasalah dengan pangan, ya? Karena memang berdasarkan seperti yang Pak Gubernur sampaikan bahwa masalah di dunia ini sebetulnya pertikaian-pertikaian di berbagai negara sebenarnya dia berawal dari persoalan pangan. Ketika masyarakat punya kebutuhan pangan tidak terlayani dengan baik, ada banyak masalah yang timbul. Nah, itu yang diharapkan oleh Pak Gubernur tadi supaya kami juga bisa bekerja sama dengan Pemda untuk bagaimana mengatasi masalah pangan di Maluku. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Muhammad Riyad Uluputi menyebutkan persoalan sumber daya manusia saat ini menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk lembaga perguruan tinggi di Maluku. Karenanya Uluputi berharap pemerintah daerah Maluku terus melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengiriman tenaga dosen untuk belajar di luar daerah maupun di luar negeri. Dengan begitu persoalan sumber daya manusia di daerah ini akan terjawab, utamanya dalam mewujudkan Maluku yang sejahtera dan bermartabat.
Abu Sahbawa, Caktamaila melaporkan. Pemirsa, Universitas Kristen Indonesia Maluku merupakan perguruan tinggi swasta yang dinilai sehat. Hal ini terbukti dengan posisi UKIM pada peringkat pertama di wilayah Kopertis 12 Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, dari sisi pengembangan institusi, UKIM juga telah memperoleh status akreditasi B. Di usia yang ke-31, Universitas Kristen Indonesia Maluku telah berbenah menjadi perguruan tinggi yang dinilai sehat. UKIM saat ini menempati peringkat pertama dari sejumlah perguruan tinggi swasta di Kopertis wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara. Di sisi lain, manajemen pengelolaan UKIM, aturan, program studi, tenaga kependidikan terus dibenahi hingga perguruan tinggi tersebut memperoleh status akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) pada Juni lalu. Pencapaian prestasi ini menjadi hadiah bagi Gereja Protestan Maluku yang kini telah mencapai usia ke-81. Hal ini diungkapkan Rektor UKIM, Dr. C.A. Aliona, pada Dies Natalis ke-31 UKIM Sabtu pagi. Menurut Rektor, prestasi yang diraih merupakan bentuk komitmen bersama semua elemen di perguruan tinggi tersebut. UKIM pada tahun akademik yang baru akan memfokuskan diri pada pengembangan mutu UKIM menyongsong masa depan. Kemungkinan dibukanya program studi maupun fakultas yang baru akan mengarahkan perguruan tinggi itu pada pengembangan kampus baru yang rencananya dibangun di Desa Suli, Maluku Tengah. Pembangunan ini akan disesuaikan dengan master plan atau rencana induk pembangunan. Kapasitas di sini sudah tidak banyak menampung, dia menjadi lebih kecil. Oleh sebab itu nanti perlu dipikirkan untuk gerakannya ke sana. Nah, saya katakan tadi itu gerakan sosial, spiritual, itu antara lain bahwa kalau kita mendoakan sesuatu itu karena kita ingat. Kalau kita tidak ingat, kita tidak mendoakannya. Kalau kita menyatakan rasa syukur karena kita ingat. Nah, oleh sebab itu gerakan sosial spiritual itu doa saja dulu. Itu pertanda bahwa orang ingat, belum sampai pada melakukan sesuatu. Itu gerakan. Nah, ini kan merupakan tanggung jawab bukan cuma UKIM, tapi baik yayasan maupun Gereja Protestan Maluku. UKIM terus dapat meningkatkan kualitas akademiknya, khususnya sumber daya manusia yang dapat dipersiapkan ke depan untuk membangun daerah ini, daerah Maluku, terkhususnya Kota Ambon, di mana UKIM merupakan salah satu universitas swasta yang juga punya andil. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi YAPERTI GPM yang diwakili Penatua Din Rumeru Syaila menyatakan UKIM memiliki komitmen meningkatkan karakter dan SDM anak bangsa yang terintegrasi dalam budaya akademik. Budaya akademik dapat dipahami sebagai totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dimaknai warga akademik di lembaga pendidikan itu. Budaya ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan intelektual semata, namun juga pada kejujuran, kebenaran, dan pengabdian kepada kemanusiaan. Sementara perwakilan Kopertis wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara menyatakan pengembangan UKIM ke depan untuk peningkatan status dapat diperoleh dengan kerja keras semua komponen di perguruan tinggi tersebut. Melki Sarles melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Teluk Ambon Baguala, mengapresiasi kinerja Panitia HUT Kota Ambon tahun ini. Hal itu dikarenakan panitia melaksanakan syukuran puncak hari ulang tahun Kota Ambon yang melibatkan masyarakat di setiap kecamatan. Taha Abu Bakar, Saidna bin Tahir, dan Seth Formes adalah anggota DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Teluk Ambon Baguala. Mereka bertiga ikut bersama dengan masyarakat di Kecamatan Teluk Ambon merayakan hari ulang tahun ke-441 Kota Ambon di Wayame kemarin. Anggota DPRD Kota Ambon Taha Abu Bakar maupun Saidna bin Tahir mengapresiasi kinerja panitia hari ulang tahun Kota Ambon tingkat Kecamatan Teluk Ambon dikarenakan acara yang digagas panitia semuanya melibatkan masyarakat.
Menurut mereka, dengan kegiatan itu, tema Hari Ulang Tahun Kota Ambon tahun ini, Ambon Ceria, dapat terwujud. Menurut mereka, dengan kegiatan seperti ini, masyarakat semakin mencintai Kota Ambon. Sebagaimana yang ditemakan dalam HUT Kota itu adalah ceria, Ambon ceria, maka saya kira kalau ceria itu bukan saja di kalangan tertentu, tetapi juga tentunya masyarakat-masyarakat yang merasa memiliki kota ini juga harus ceria. Maka salah satunya kegiatan-kegiatan yang dipusatkan di kecamatan-kecamatan tentunya satu kegiatan yang sangat positif ya, sangat positif. Ini mendekatkan masyarakat bahwa masyarakat juga cintai Kota Ambon. Ini respon positif yang mestinya kita harus dorong agar pelaksanaan seperti ini akan selalu kita jaga ke depan. Dan ini bukti nyata bahwa apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini wali kota, penjabat wali kota, untuk lebih bersama-sama dengan masyarakat dalam membangun Kota Ambon yang jauh lebih baik lagi, semuanya bisa terwujud. Mereka juga berharap ke depan kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Ambon yang akan dilakukan panitia berlangsung seperti ini atau ditingkatkan. Hamjatumia melaporkan.